kegiatan rutin. Nah, hari ini saya sharing tentang kesehatan gigi dan mulut. Yang seharusnya biasanya saya sharing itu di pagi hari, teman-teman. Tapi saat ini saya coba untuk ganti hari karena mungkin dengan malam banyak teman-teman yang menyimak kegiatan saya ini dan bisa ada manfaatnya untuk teman-teman yang ingin melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut, baik secara kalau misalnya mau konsultasi baik secara online maupun secara WA dulu ya untuk konsultasinya, silakan. Tapi ya saat ini saya akan temui teman-teman untuk kita coba malam hari. Karena kalau malam hari mungkin banyak teman-teman yang sedang istirahat, banyak teman-teman yang sudah sampai rumah, mungkin juga banyak teman-teman yang sebentar, saya coba silakan. Tapi ya saat ini, oke. Nah, saya ini kan screenshot-nya dulu ya, sebentar ya. Oke. Nah, teman-teman, malam ini saya akan memaparkan tentang penyakit gusi seperti yang sudah saya paparkan, saya simpan di deskripsi. Malam ini sharing saya tentang penyakit gusi yang mungkin teman-teman banyak mengalami kasus seperti kayak gini, dan saya pun di tempat praktek banyak mengalami teman-teman ya, pasien-pasien saya yang punya bermasalah dengan penyakit gusi. Dan ini berhubungan juga dengan materi saya yang awal-awal, yang berhubungan juga dengan materi tentang scaling gigi dan materi kemarin tentang karang gigi dan plak. Nah, sekarang kelanjutannya dengan penyakit gusi. Nah, sekali lagi mohon maaf teman-teman, mungkin sayanya pak-pikpek ribet, tapi ya nggak ada masalah insya Allah ya, karena saya melakukan ini sendiri. Intinya saya coba untuk men-sharingkan kepada teman-teman yang mau untuk menjaga kesehatan gigi dan secara holistik juga. Nah, saat ini Facebook yang saya sharekan adalah tentang Facebook khusus tentang gigi. Mungkin ada Facebook lain saya, Rumah Detok AN Laresa, yang insya Allah besok saya sharing dengan jam yang sama dengan literasi. Nah, kemarin saya sharingkan itu di pagi hari. Cuma karena berbagai sebab dan alasan, banyak faktor yang jadi pertimbangan kenapa saya pindahkan ke malam hari. Dan mudah-mudahan di malam hari ini teman-teman banyak yang bisa menyimak dan bisa sharing ya, bisa bisa ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap juga ada feedback dari teman-teman untuk komen atau bisa konsultasi di nomor tercantum, minta atau misalnya mengharapkan materi apa yang akan saya sampaikan, FB saya, dan silakan share kalau ini bermanfaat ya. Nah, sementara saya sharekan dulu di Facebook, mungkin lain waktu saya akan sharekan, mungkin saya simpan juga di YouTube, tapi mungkin akan bertahap ya. Baik, teman-teman, konsultasi gigi dan menyambung juga dengan Facebook saya Rumah Detok AN Laresa, karena saya Dr. Gigi Liada Marlina berharap dengan ilmu yang saya miliki, yang saya pelajari, ilmu Allah, ya, ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, dan saya juga mohon maaf juga, ini saya ambil video dari YouTube. Mudah-mudahan video ini juga bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman, bisa dijadikan bahan
apa namanya, pembelajaran ya. Karena sekali lagi kesehatan gigi dan mulut itu jangan dianggap sepele ya teman. Mulut dan gigi itu sumber pintu masuk cara jalan sesuatu ke dalam organ tubuh, ke dalam tubuh kita, dan akan berkontak dengan paru-paru, dengan hati, dengan jantung, itu sangat berkontak sekali. Jika masalah dari gigi itu akan menyebar kemana-mana melalui pembuluh darah. Nah, malam ini saya coba untuk sharingkan salah satu penyakit atau masalah dalam gigi dan mulut yang berhubungan materinya dengan kemarin. Ya, kemarin sekali lagi saya sudah paparkan tentang scaling, tentang karang gigi, dan kelanjutannya sekarang tentang penyakit gusi. Nah, maka teman-teman saya share dulu video ini, mudah-mudahan bisa jadi patokan teman-teman untuk mawas diri terhadap kesehatan gigi dan mulut. Silahkan komen, silahkan like, silahkan konsultasi kalau ada yang kurang paham, yang belum dipahami. Saya dengan sangat senang hati insya Allah akan menjawab. Dan jika ada permasalahan langsung untuk teman-teman yang posisinya di Sukabumi, mangga datang, saya praktek di Klinik Kimia Farma Sukaraja. Kita periksa dulu giginya seperti apa, karena kalaupun hanya konsultasi aja tanpa saya lihat giginya pun itu akan sulit buat saya. Ya, jadi sok mangga buat teman-teman yang ingin share, ingin curhat tentang kesehatan gigi dan mulut. Sekali lagi, silakan komen, silakan like, share materi ini, sharing ini, dan kalau ada permasalahan silakan konsultasikan lewat WA di 081563737202 atau sudah saya cantumkan di Facebook. Dan kalau misalnya ingin lebih diperiksa, mangga datang di Klinik Kimia Farma Sukaraja ya. Sekarang saya sharekan video ini. Silakan ditonton. Setelah ini saya akan kasih sharingnya seperti apa. Mangga. Penyakit gusi. Tisu penyokong gigi terdiri daripada gusi, cementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Gusi yang sehat berwarna merah jambu dan akar gigi biasanya tidak kelihatan. Penyakit gusi terdiri daripada pelbagai peringkat yang bermula dengan pembentukan plak. Plak ialah satu lapisan nipis yang tidak berwarna dan melekit yang terbentuk di atas permukaan gigi. Pembentukan plak menyebabkan gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. Keadaan ini dikenali sebagai gingivitis. Plak yang terkumpul mengeluarkan toksin yang menyebabkan gusi lekang daripada gigi, dan lekuk mula terbentuk di antara gusi dan gigi. Perbezaan gigi yang sehat dan gigi yang terdedah pada penyakit gusi. Jangkitan di bahagian ini memusnahkan ligamen periodontal yang memegang gigi dan turut merosakkan tulang alveolar. Keadaan ini adalah peringkat penyakit gusi yang lebih teruk, dikenali sebagai periodontitis. Jika dibiarkan, gusi akan terus menyusut dan semakin terpisah daripada gigi dan mendedahkan akar gigi. Kegiatan menggigit atau memamah akan memburukkan lagi keadaan ini, menyebabkan gigi menjadi longgar, sakit, dan gusi bernanah. Ini mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Kehilangan tulang yang berterusan boleh menyebabkan gigi longgar sehingga tertanggal dengan sendiri.
Baik, teman-teman, itu materi yang sudah, yang maksudnya video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dari videonya aja. Nah, sekarang saya mulai tentang untuk materinya. Oke. Bisa ya disimak ya. Nah, materi malam ini Senin sharing pertama di malam hari itu tentang hubungan gigi goyang dan resesi gusi. Sekali lagi ini berhubungan juga dengan materi pertama tentang scaling untuk penyelesaiannya salah satunya, dan nanti untuk resesi gingival dilihat kasusnya seperti apa. Nah, teman-teman, gigi goyang dan resesi gingiva atau maaf resesi gusi itu gingiva ya, saya biasa sekali mengucapkan dengan gingiva. Gigi goyang dan resesi gusi, resesi itu adalah ya resesi turun gitu kan, gusi yang turun, dan ini menyebabkan gigi goyang. Tapi gigi goyang juga bukan disebabkan bukan hanya disebabkan karena resesi gusi aja, tapi salah satu penyebab gigi goyang itu adalah resesi gusi atau turunnya posisi gusi ke bawah. Ya, saya kasih tahu lagi, maksudnya saya informasikan juga, gigi goyang bukan hanya dari resesi gusi aja, tapi ada juga faktor penyakit lain yang bisa menyebabkan gigi goyang. Salah satunya penyakit diabetes atau gula darah. Nah, banyak kasus atau ada pasien saya yang datang ke klinik itu berharap gigi goyangnya itu bisa bisa diperbaiki, atau misalnya ada pasien yang pengen gigi palsu tapi dia goyang-goyang. Itu juga biasanya saya cek dulu, saya tanya dulu bahwa apakah dia ada penyakit lain yang sudah lama teridap, dan jawabannya ada, yaitu diabetes. Nah, gigi goyang ini tidak untuk pasien yang misalnya ingin gigi palsu dengan kondisi gigi goyang ini dan diabetes, itu harus harus diantisipasi dulu. Itu ada faktor khusus yang penanganannya, minimal gula darahnya itu harus diperbaiki dulu. Ya. Dan juga ada pasien yang ingin giginya yang goyang itu dicabut. Kalau saya biasanya kondisi seperti kayak gini, saya lihat dulu apakah gigi goyangnya itu masih bisa dipertahankan atau harus dicabut. Kalau misalnya gigi goyang dan dia ada resesi gusi dan kondisi giginya bagus, tapi dia goyang, itu biasanya saya pertahankan. Kenapa saya pertahankan? Sayang, karena orang yang nggak punya gigi itu nggak enak. Ya, kalau misalnya selalu dicabut gitu kan, apa yang terjadi nanti di kemudian hari? Nggak punya gigi itu tidak nyaman. Ya, makanya pasien-pasien saya yang giginya goyang dan kondisi masih bagus, banyak yang saya pertahankan. Tapi dipertahankan kalau dia ada faktor penyebab lain, yaitu salah satunya gula darah, itu gula darahnya dulu yang dipertahankan. Biasanya saya bantu dengan nutrisi herbal agar polanya itu terbantu. Jadi bukan hanya obat untuk obat aja, tapi faktor gula darah itu kan apa? Itu kan itu dengan nutrisi diperbaiki juga. Itu nanti akan saya gambarkan lagi. Makanya untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang nyimak Facebook saya malam ini, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan, silakan bisa inbox atau ke
Nomor HP yang tercantum 081563737202. Ya, mohon maaf, saya malam ini bukan untuk untuk mengajarkan atau ini so tahu, tapi ini saya sharing aja, menggantikan saya penyuluhan secara offline, karena saat ini kan nggak bisa offline, jadi saya coba untuk secara online seperti kayak gini ya. Baik, malam ini sekali lagi tema saya hubungan gigi goyang dan resesi gusi yang berhubungan dengan ini secara umum, bukan hanya secara bukan hanya dalam per kasus. Nanti per kasus mungkin akan saya simak selanjutnya. Nah, baik teman-teman, sahabat FB konsultasi gigi. Nah, apa itu resesi gusi? Nah, resesi gusi, nih teman-teman bisa lihat nih posisi nih, terutama gigi yang ini. Ya, ini posisinya bagus nih. Karena gigi itu tadi kan dikatakan gigi itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, gigi itu ada mahkota dan akar. Ya. Bentar. Ini saya kurang ini. Baik. Gigi itu ada dua bagian, mahkota dan akar. Nah, posisi ini gigi ini semua ditutupi, diselimuti oleh gusi. Nah, bagian akar yang ke bawah ini itu terdapat serabut saraf, serabut pembuluh darah. Ini di dalam sini banyak sekali. Makanya kalau ini sudah kebuka, itu biasanya akan ngilu. Ya. Nah, sehingga ini akan menyebabkan orang yang makan es atau kena dingin-dingin itu akan terasa ngilu. Nah, resesi gusi atau yang lebih dikenal dengan gusi turun merupakan kondisi kerusakan gusi akibat mengalami penurunan yang mengarah ke arah akar gigi. Ya, seperti kayak gini. Ya, ini gusi turun. Nah, akibatnya permukaan akar gigi menjadi terbuka dan terekspos. Padahal seharusnya gusi berfungsi untuk melindungi akar gigi. Nah, ini teman-teman. Ini juga bisa disebabkan turunnya gusi ini dengan plak. Ini kayak ini ada sedikit nggak nih ya? Ini kayaknya ada sedikit nih plak. Yang plak atau karang gigi. Minggu kemarin sudah saya paparkan tentang karang gigi. Nah, biasanya ini tertutup oleh oleh karang gigi. Ini kebetulan aja udah terbuka. Ya, faktor yang menyebabkan gusi turun itu salah satunya juga dengan adanya karang gigi yang menutupi permukaan akar gigi. Nah, permukaan akar gigi ini membuat gusi ini turun. Itulah namanya resesi gingiva atau resesi gusi. Ya. Nah, resesi gusi membuat penderitanya merasakan ngilu atau linu saat terhadap makanan dan minuman yang bersuhu panas atau dingin. Nah, kembali lagi saya paparkan, saya gambarkan, saya lihat. Nah, ini. Ini harusnya ditutup. Makanya ketika terbuka ini, dia mengalami ngilu atau linu pada saat makan atau pada saat makan panas atau dingin. Ya. Keluhan resesi gingival lebih sering ditemukan pada orang dewasa, khususnya mereka yang berusia di atas 50 tahun. Oke, kenapa? Karena salah satu penyebabnya ya namanya orang dewasa udah ada proses terhadap kehidupan pemeliharaan gigi, salah satunya adalah dengan sikat gigi juga itu bisa menyebabkan. Nah, kalau teman-teman sikat giginya arah kanan kiri begini, itu akan menurunkan gusi, akan menurunkan perlekatan gusi, ketarik-tarik gitu loh dengan sikat. Makanya sikat giginya tuh baiknya atas bawah. Ya, dirubah saat ini bukan begini, tapi begini. Ya, lihat panas saya. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau komen, mangga, atau mau konsultasi
boleh nanti saya balas ketika acara ini selesai ya. Sekali lagi, salah satu penyebabnya turunnya itu seperti kayak gini. Karena sikat giginya begini, makanya harus dirubah begini. Oke? Mulai saat ini dirubah ya, sehingga gigi kita lebih rapih, lebih bersih, dan posisinya lebih afdal. Ya. Nah, dan salah satu juga, kenapa di usia 50 tahun ke atas, karena sudah ada penciutan. Nah, banyak orang yang mungkin dengan usia itu makan sebelah kiri, makan sebelah aja. Misalnya punya lubang atau sakit gigi sebelah kiri, dia makannya sebelah kanan terus. Nah, atau gigi depan nggak pada dipakai makan. Nah, itu juga bisa menyebabkan gigi yang tidak biasa dipakai makan atau dipakai ngunyah, itu menyebabkan karang gigi. Nah, karang gigi itulah yang menyebabkan gusi akan turun. Paham ya teman-teman di sini ya. Nanti kalau misalnya belum paham, silakan simak, silakan konsultasi di nomor tercantum, atau misalnya bisa inbox atau datang ke klinik kimia Fatma ya. Nah, terus banyak faktor lagi, makan panas ketemu dingin, sehingga gusi juga akan terkikis, akan ngilu, maka turun gusi ke bawah. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, resesi gingiva bisa menimbulkan masalah yang lebih serius. Saat gusi terus-menerus dibiarkan mengalami penurunan, gigi lambat laun akan goyang, pada akhirnya gigi bisa lepas. Nah, nih teman-teman, lihat deh, gigi goyang adalah kondisi ketika gigi mudah goyang dan atau bergerak ketika Anda merabanya dengan lidah atau jari tangan. Gigi dapat goyah karena akarnya perlahan terlepas dari gusi dan tulang penyokong rahang. Nah, gini ceritanya. Nah, bayangkan teman-teman, ini posisi sebentar. Ini teman-teman lihat di slide. Ini tadi saya sampaikan. Ini gigi ini ada dua bagian, bawah sama akar, mahkota dengan akar. Nah, posisi gusi seharusnya di sini teman-teman. Ya, seharusnya di sini nih. Ciut gitu kan, harusnya di sini. Nah, akarnya ini telanjang. Telanjang karena apa? Gusinya turun ke arah akar, ke arah ujung akar. Ya, ini akar, ya. Nah, kenapa mudah goyang? Harusnya nih ibaratnya pohon yang tinggi, yang besar, yang kokoh. Nah, si akarnya kelihatan, tertiuplah lama-lama oleh makanan, oleh ketika ngunyah gitu kan. Nah, udah ngilu, pengikatan si gusi, perlekatan gusi udah nggak ada di akar gigi ini, itu bagaimana gigi ini akan bertahan untuk hidup gitu loh. Ya, jadi pastinya gigi ini akan goyang. Paham ya teman-teman ya? Nah, ibarat pohon kalau misalnya akarnya udah telanjang gimana? Tertiup angin juga pasti akan goyang, kan? Karena penyokong rahangnya itu udah tipis. Penyokong rahang itu tidak menyokong, tidak memperkuat posisi gusi tersebut. Nah, ini kalau saya biasanya posisi kayak gini tergantung, saya lihat lagi, analisa lagi, apakah dia masih bisa dipertahankan dengan cara sikat gigi atau dengan ada saya nutrisi untuk memperbaiki kondisi tulang dan gigi ini. Kalau misalnya yang lebih parah lagi, ini harus operasi flap. Gusi ini dinaikkan lagi. Dan ini butuh biaya mahal loh teman-teman. Jangan salah. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya main cabut,
bagaimana kehidupan kita nanti makan, nggak enak loh makan nggak ada gizi, dan akan menyebabkan faktor masalah lain dan masalah organ tubuh, ya. Kalau kita main telan-telan aja juga itu juga bermasalah untuk organ tubuh, untuk pencernaan. Itu nanti saya simak, saya kutip lagi, saya sharing lagi di waktu yang memungkinkan. Nah, ini teman-teman, kenapa gigi goyang untuk resesi gingiva ya posisinya kayak gini. Oke. Nah, apa gejala gigi goyang? Gigi terasa bergerak-gerak saat menyikat atau flossing. Flossing itu membersihkan dengan apa namanya, dengan benang, ada benang gigi itu. Terus gusi bengkak dan berwarna kemerahan. Inilah yang dikatakan gingivitis. Ya, gusi mudah berdarah, termasuk bau mulut di sini akan timbul dan akhirnya PD tidak ada. Ya. Gigi yang bermasalah terasa sakit ketika terkena rangsangan kecil apapun. Ya sudah jelas. Rangsangan karena giginya, saya kembali lagi, karena giginya ini udah telanjang dan ini ada persarapan di sini, akhirnya dia secungkil aja dia pasti ngilu. Ya. Nah, akar gigi yang terlihat. Nah, ini juga kan berhubungan dengan estetik. Gusi tampak turun dan menyusut, resesi gusi lah ini. Oke? Nah, bagaimana cara mengobati gigi goyang? Sisa-sisa makanan dan plak yang ada di celah antara gigi dan gusi dapat mengeras membentuk karang gigi. Karang gigi inilah yang kemudian dapat melonggarkan celah sehingga membuat gigi Anda menjadi lebih goyah. Ya, teksturnya yang keras membuat karang tidak akan hilang bila hanya dibersihkan dengan rutin menyikat gigi saja. Makanya ini harus dibersihkan karang gigi atau di scaling. 2 minggu yang lalu saya sudah paparkan ini, mangga teman-teman silahkan simak FB saya atau konsultasikan ke nomor tercantum. Nanti boleh sharing, boleh konsultasi, mangga. Nah, ini yang harus dilakukan, scaling. Dan scaling ini nggak bisa dilakukan sendiri, itu harus ke dokter gigi. Jangan dicungkil-cungkil pakai alat atau pakai apa ya teman-teman ya. Karena dengan dengan dicungkil-cungkil atau dirojok-rojok dengan alat itu akan merenggangkan gigi, yang akhirnya akan menimbulkan masalah baru untuk gigi. Ya, nah ini teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada yang belum paham, ada yang ingin disampaikan, silakan komen atau bisa nanti datang ke tempat praktek saya. Nah, teman-teman, sekali lagi masalah gigi itu banyak orang yang menganggap sepele. Beda kalau kita punya masalah sakit secara fisik. Ya, itu hanya sekedar dokter selesai. Dan untuk masalah gigi itu tidak hanya cukup perawatan 1 kali aja untuk karies gigi. Jadi dijagalah kondisi gigi, makanan, termasuk juga pola pikir, karena itu juga sangat berhubungan pola pikir dengan kesehatan gigi. Ya, misalnya kesehatan gigi dan mulut itu sariawan. Ini sekarang saya lagi ngalamin nih. Bisa banyak faktor, bisa dari kurang minum, bisa juga dari kurang vitamin, itu bisa jadi juga. Bisa jadi juga dari stres, itu bisa terjadi. Jadi banyak faktor lah. Dan penyakit gigi dan mulut ini sangat berhubungan lagi dengan organ tubuh. Organ tubuh yang sakit pun berhubungan juga dengan gigi. Jadi itu feedbacknya. Sekali lagi,
bagi teman-teman yang mungkin belum paham atau mungkin sharing saya ini amburadul, silakan hubungi saya di WA ya di 0815 63737202 atau bisa di inbox juga, tapi lebih enak di ini di WA. Kalau misalnya belum ini juga masih pengen dilihat, enggak datang ke klinik kimia sama Sukaraja. Itu juga kita sudah terima Vaskes atau BPJS. Jadi teman-teman silakan datang atau hubungi di nomor tersebut. Dan insya Allah minggu depan saya kasih sharing lagi tentang materi lain. Makanya teman-teman mangga silakan share sharing saya. Mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman, buat saudara-saudara, buat kakak, adik, tetangga, sahabat, pacar. Mangga silakan share. Dan Facebook saya di beberapa Facebook. Insya Allah besok saya sharing lagi di malam hari dengan program yang lain dan materi yang lain. Besok tentang literasi, perpustakaan dan literasi, dan hari Rabu itu tentang terapi EFT. Nah, teman-teman semangat ya di saat pandemi ini. Mudah-mudahan dengan protokol yang bagus, jaga pola makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup. Jaga kesehatan gigi dan mulut, dan jaga hubungan. Itu insya Allah akan menjadikan lebih baik lagi. Ya, saya coba untuk, saya coba share lagi yang lainnya. Saya juga jadi lupa nih materinya yang mana nih. Penyakit gusi. Tisu penyokong gigi terdiri daripada gusi, cemento, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Nah, ini teman-teman. Saya bahas sedikit ya tentang video ini. Nah, gigi ini kalau dibelah dibagi dua seperti kayak gini gambarnya. Ini ada mahkota sampai sini. Ini ada akar, dan ini didukung oleh tulang alveolar. Ini ligamen periodontal ini yang mengikat akar ini. Ini cementum ini adalah lapisan dari si akar tersebut, dan ini gusi. Ya. Dari sini ini banyak pembuluh darah dan saraf. Makanya ketika emainya sudah mengikis, ini akan terasa ngilu. Walaupun tipis aja, itu pasti ngilunya dahsyat banget. Tapi kalau ini udah sampai begini, udah sampai kena banyak dari mahkota ini, itu akan terasa sakit. Ya, sakitnya kalau sedikit banget nggak terasa sakit, tapi kalau sudah masuk ke lubang ini akan terasa udah nggak terasa sakit. Tapi disinilah nanti yang akan terjadi pembusukan. Insya Allah materi selanjutnya nanti saya pikirkan seperti apa. Gusi yang sehat berwarna merah jambu dan akar gigi biasanya tidak kelihatan. Nah, gusi yang sehat tuh kayak gini, dia merah dan dia posisinya bagus. Ini gigi dan akarnya ketutup oleh gusi. Nah, seperti kayak gini. Penyakit gusi terdiri daripada pelbagai peringkat yang bermula dengan pembentukan plak. Plak ialah satu lapisan nipis yang tidak berwarna dan melekit yang terbentuk di atas permukaan gigi.
Kemarin sudah saya bahas. Pembentukan plak menyebabkan gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. Minggu depan saya paparkan Keadaan ini dikenali sebagai gingivitis. Ya, Plak yang insya Allah saya berkumpul coba untuk mengeluarkan gingivitis, toksin yang menyebabkan gusi lekang daripada gigi dan lekuk mula terbentuk di antara gusi dan gigi. Perbezaan gigi yang sehat dan gigi yang terdedah pada penyakit gusi. Jangkitan di... Maaf. Saya geser sedikit. Tadi maaf. Nah, gigi sehat seperti kayak gini posisinya. Tapi kalau sudah ada permasalahan, dia akan turun. Di sini akan merah karena ada peradangan gusi, dan di sini akan menimbulkan plak atau karang gigi. Oke. Jangkitan di bahagian ini memusnahkan ligamen periodontal yang memegang gigi dan turut merosakkan tulang alveolar. Ya, ikatannya jadi lemah. Si gigi jadi akan goyang. Keadaan ini adalah peringkat penyakit gusi yang lebih teruk, dikenali sebagai periodontitis. Jika dibiarkan, gusi akan terus menyusut dan semakin terpisah daripada gigi dan mendedahkan akar gigi. Kegiatan menggigit atau memamah akan memburukkan lagi keadaan ini, menyebabkan gigi menjadi longgar, sakit, dan gusi bernanah. Ini mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Kehilangan tulang yang berterusan boleh menyebabkan gigi longgar sehingga tertanggal dengan sendiri. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak FB saya malam ini. Ini perpanjangan FB yang minggu kemarin dipindah ganti jam di malam hari, dan yang kemarin ini juga perpindahan dari penyuluhan secara offline sekarang jadi saya berikan secara online. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi manfaat dari apa yang saya sharingkan. Sekali lagi, kalau misalnya ini betul bermanfaat dan bisa membantu banyak ke saudara-saudara atau keluarga kita, silakan share atau kasih pendapat juga kepada saya apa yang akan saya berikan lagi minggu berikutnya, dan konsultasikan kalau misalnya belum atau ada yang belum paham, dan silakan datang jika ingin dilihat langsung, karena saya juga tidak bisa kasih solusi kalau misalnya saya tidak bisa melihat kondisi giginya. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman buat yang menyimak FB saya malam ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan yang terbaik dan lebih baik lagi dalam metode penyampaian dan cara penyampaiannya. Dan Selasa dan Rabu besok silakan simak lagi di Facebook lain saya, Rumah Datuk A.N. Laresa. Sampai ketemu lagi untuk kesehatan gigi dan mulut, insya Allah minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.